Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kota Malang, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam acara Bisa Bagus Bincang Sate Bareng Gus. Pada sesi kali ini kita menghadirkan salah satu siswa berprestasi dari Kota Malang, namanya Mbak Nita ya, panggilannya Mbak Nita, lengkapnya Mbak Nita Natalia Sinta. Jadi Mbak Nita ini adalah salah satu siswa berprestasi di tingkat SMK, yang mana kemarin baru saja terpilih sebagai Ketua Rohis Jawa Timur. Ya. Jadi sebelumnya beliau juga terpilih sebagai Ketua Rohis SMK tingkat Kota Malang, dan di sekolahnya pun juga Ketua Rohis sekaligus Ketua OSIS. Ya, ini luar biasa. Nah, oleh karena itu, agar pengalaman Mbak Nita ini bisa menjadi inspirasi bagi adik-adik SMA dan SMK yang lain, saya minta Mbak Nita nanti untuk menceritakan pengalaman-pengalamannya dan kemudian harapan-harapannya, dengan harapan mudah-mudahan nanti bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman siswa-siswi SMA, SMK terutama di Kota Malang dan di seluruh Indonesia. Selanjutnya saya silakan kepada Mbak Nita untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Natalia Sinta, salah satu siswi atau pelajar di SMK Nasional Malang sekaligus Ketua Rohis Kota Malang dan juga Provinsi Jawa Timur. Selain itu, saya juga merupakan Ketua OSIS periode 2025-2026 di SMK Nasional Malang. Perkenalan awal ya, Mbak Nita. Barangkali Mbak Nita bisa menceritakan gimana dulu kisahnya bisa menjadi Ketua OSIS, Ketua Rohis Kota Malang, dan akhirnya jadi Ketua Rohis Provinsi Jawa Timur. Padahal Mbak Nita ini kan di SMK ya, yang notabene mungkin mayoritasnya anak-anak laki-laki. Nah, ini malah jadi Ketua Rohis tingkat Jawa Timur. Mungkin terinspirasi dari siapa atau bagaimana, mungkin bisa diceritakan oleh teman-teman. Ya, jadi seperti ini. Saya dulunya merupakan background dari MTS, Bapak. MTS saya di MTS Bustanul Ulum. Kedua orang tua saya dulunya, ayah saya itu berjualan ikan lele, Bapak. Dan ibu saya yang membantu menjualkannya. Dari situ saya dulunya introvert atau orang yang biasa disebut pendiam. Namun setelah saya lihat, sebetulnya saya bisa dan saya meyakini hal itu. Di MTS saya adalah orang yang pendiam, namun alhamdulillah masih bisa ranking, Bapak. Dari situ alhamdulillah saya mendapat beasiswa dan masuk gratis ke SMK Nasional Malang. Dengan beasiswa ranking 1 saya gratis seragam dan gratis SPP dan lain sebagainya, Masya Allah. Dan di SMK Nasional, alhamdulillah saya bertemu dengan guru, dengan mentor-mentor yang sangat ahli di bidangnya, yang bisa membantu saya untuk awalnya saya ikut OSIS. Di OSIS itu kepemimpinan dan juga public speaking itu sangat diasah sekali, Bapak. Dan di waktu periode 2024-2025 saya diberi kepercayaan untuk mencalonkan diri dan saya terpilih menjadi Wakil Ketua OSIS 2 pada periode itu. Periode selanjutnya saya diberi kepercayaan untuk mencalonkan diri sebagai Ketua OSIS dan alhamdulillah juga terpilih, Bapak. Dengan semangat dari orang tua saya mengatakan bahwasanya kamu harus bisa memutus tali kemiskinan di keluarga kami dan juga memutus tali kebodohan, karena di keluarga saya belum ada yang sarjana, Bapak. Insya Allah saya sarjana pertama di keluarga saya, amin. Dan juga dari mentor saya, dari guru-guru saya memberi semangat untuk ikut organisasi Rohis. Akhirnya saya tergabung dalam organisasi Rohis ketika itu, dan juga pemilihannya saya alhamdulillah menjadi Ketua Rohis di SMK Nasional Malang. Ketika itu saya dikabarkan akan ada pemilihan Rohis Kota Malang yang diselenggarakan di sekolah saya. Setelah itu saya dikabarkan bahwa saya diminta tolong untuk menjadi terima tamu sebelumnya, Bapak. Terima tamu di acara itu. Namun ternyata H-1 saya dikabari bahwa Mbak, ternyata Anda harus mencalonkan diri juga. Seperti itu. Jadi
Alhamdulillah dalam satu malam saya mempelajari semuanya, membuat visi, misi, dan proker, dan juga saya mempersiapkan public speaking, pengalaman, dan lain sebagainya. Alhamdulillah terpilih menjadi Ketua Rohis Kota Malang. Setelah itu, setelah kurang lebih 2-3 minggu, ada kabar bahwa pemilihan Rohis Jawa Timur akan diselenggarakan via Zoom. Setelah itu saya mengikutinya, dengan waktu itu dilakukan Zoom itu ketika di sekolah saya juga berlangsung ujian, Bapak. Jadi setelah saya ujian selesai, saya langsung mengikuti Zoom, dibagi menjadi Jawa Timur 3 bagian, Bapak. Jadi bagian barat, bagian tengah, dan juga bagian timur. Dari tiap-tiap bagian itu diambil 3 terbaik. Setelah itu baru dilakukan pemilihan itu. Iya, seperti itu. Dan yang terpilih Mbak Anita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, luar biasa dia. Jadi bisa dikatakan Mbak Nita ini mengalami satu proses transformasi yang luar biasa ya. Dari yang awalnya keluarga yang bisa dikatakan pas-pasan, terus punya tekad yang kuat untuk ingin maju, untuk ingin lebih baik lagi, dan kemudian terus melakukan improvement, perbaikan diri. Nah, pertanyaan saya, kenapa yang dipilih kok organisasinya Rohis? Gimana alasannya? Jadi karena background saya juga MTS, saya juga merupakan santri, tapi TPQ, saya santri TPQ di Mendalangi, TPQ Atorik. Saya mendapatkan semangat dari guru-guru saya, dari guru PAI, dan juga guru saya di MTS itu, bahwasanya apapun kondisinya, kamu harus tetap menjaga iman kamu. Jadi organisasi menurut saya adalah batu pijakan untuk mempertahankan iman tersebut, Bapak. Jadi saya memilih Rohis pertama untuk mengembangkan kepemimpinan itu, kemampuan kepemimpinan, kemampuan public speaking, kemampuan berorganisasi dan mengkoordinir suatu organisasi. Namun dari sisi keislamannya saya juga bisa upgrade diri, Bapak. Jadi dari organisasi saya OSIS kan mungkin dari include sekolah saja. Di Rohis saya bisa memiliki teman-teman yang juga menjadi semangat saya, inspirasi saya untuk menjadi lebih baik di bidang keagamaan. Iya. Nah, kalau saya tadi baca sepintas profil panjenengan kan selain juga aktif di organisasi, kan juga jadi finalis OSN juga ya, di matematika bahkan, ya kan, dan juga punya kemampuan seni juga, pernah juga juara di kaligrafi, juara di puisi, juara di pidato. Nah, ini bagaimana jenengan dulu belajar berbagai macam skill ini untuk kemudian bahkan bisa berprestasi di sisi-sisi yang bahkan mungkin agak bertolak belakang antara matematika dengan seni itu kan kadang agak ada yang otak kanan dan otak kiri begitu ya, kalau dalam teorinya itu. Mungkin Mbak Nita bisa menjelaskan. Jadi di sekolah saya ini ada ekskul namanya kelas matematika, Bapak. Saya ikut di kelas tersebut dan alhamdulillah difasilitasi untuk belajar matematika sepulang sekolah, biasanya 2 hari dalam 1 minggu. Di situ kami selalu diasah kemampuan matematikanya, Bapak. Namun kalau seni, memang saya ini orangnya suka seni. Saya juga dari jurusan desain komunikasi visual. Jadi saya mengasah seninya dari kejuruan tersebut. Kalau matematika ini karena memang ini dari ekskul tersebut, karena memang saya suka matematika. Alhamdulillah dari SD sampai SMK ranking terendah saya adalah 2, Bapak. Alhamdulillah. Mulai SD sampai SMK ya? Ya, luar biasa ini. Terus tadi juga saya baca, panjenengan selain ketua Rohis, bahkan ketua Rohis tingkat provinsi, itu juga ketua OSIS di sekolah. Ini bagaimana bagi waktunya biar sama-sama bisa jalan optimal itu? Kalau di OSIS saya juga mempunyai orang kepercayaan. Di Rohis pun saya juga mempunyai orang kepercayaan. Memang kan ketua ini tugasnya untuk mengkoordinasi bawahan-bawahan saya supaya melaksanakan prokernya, melaksanakan tugasnya. Jadi saya hanya memonitoring ini tugasnya seperti ini. Jadi nanti ketika ada misalnya ada jadwal yang bertabrakan, saya bisa menyerahkan tanggung jawabnya ke wakil ketua OSIS saya di sekolah. Namun saya juga tidak akan meninggalkan tanggung jawab saya, Bapak. Jadi saya tahu skala prioritas dari acara tersebut, begitu, Bapak. Nah, kemudian dengan posisi panjenengan yang saat ini diberikan amanah
sebagai Ketua Rafis SMK Jawa Timur, kemarin kita dapat informasi Mbak Nita ini juga insya Allah dapat golden ticket ya untuk masuk di perguruan tinggi Islam negeri. Insya Allah. Itu rencananya Mbak Nita nanti kira-kira mau melanjutkan kemana dengan golden ticket yang ada ini? Insya Allah ke UIN Malang. UIN Malang. Di jurusan apa yang diharapkan? Ilmu Hukum Islam. Ilmu Hukum Islam. Berarti nggak nyambung dengan tadi ya? Jurusan Desain Komunikasi. Ya, tapi saya memiliki minat itu dari kecil Bapak sebetulnya. Oh, gitu. Tidak ada keinginan kuliah di luar negeri atau di mana? Sebetulnya ada keinginan, tapi mengingat saya juga seorang anak, ibu saya minta jangan sekolah jauh-jauh, insya Allah masih di Malang saja biar bisa membersamai ibu dan adik saya. Gitu ya. Ya, sebuah keinginan yang mulia saya kira dan bisa kita maklumi, dan insya Allah kan juga masih ada peluang jenjang-jenjang berikutnya. Mungkin nanti bisa mendapatkan beasiswa LPDP di luar negeri atau di mana, kan tetap harus ditanamkan cita-citanya untuk menjadi penyemangat Mbak Nita ya. Terus untuk bisa mencapai posisi ini, Mbak Nita kan mestinya punya semacam idola begitu ya. Mungkin siapa idola yang selama ini dijadikan sebagai figur teladan oleh Mbak Nita? Kalau sekarang bertepatan dengan Hari Pahlawan ya, Pak. Ya, betul, pahlawan yang sangat saya idolakan adalah R.A. Kartini, Pak. R.A. Kartini. Beliau adalah pelopor pahlawan pertama perempuan di Indonesia. Selain itu saya juga mengidolakan Mbak Najwa Shihab. Oh, Mbak Najwa. Betul sekali. Kenapa jenengan mengidolakan mereka? Mbak Najwa itu orangnya sangat berpikir kritis, Bapak. Orangnya bisa menyampaikan pendapatnya dengan cara logis dan public speakingnya juga bagus. R.A. Kartini itu orangnya pemberani. Beliau pahlawan perempuan yang mampu memberi semangat bagi perempuan-perempuan lain untuk menyadarkan bahwasanya perempuan itu tidak hanya bakat di kasur, dapur, dan sumur, Bapak. Jadi itu inspirasi saya, Bapak. Iya, terima kasih. Terus sebagai ketua, mesti panjenengan nanti juga punya gambaran kira-kira program-program apa yang ingin Mbak Nita sukseskan, baik di tingkat kota, karena kan juga ketua Rafis tingkat kota juga kan, maupun di Jawa Timur. Mungkin punya gambaran apa untuk program-programnya? Jadi sebetulnya di sekolah saya sekarang ini sudah berjalan program GoPek, Pak. GoPek apa itu? GoPek itu sedekah Rp500 yang dilakukan setiap hari oleh siswa-siswi SMK Nasional Malang. Bayangkan di kami ada kurang lebih 1.400 siswa yang setiap harinya mengamalkan Rp500, Bapak. Yang dalam 1 bulannya kira-kira kami bisa mendapatkan sampai 7 juta. 1 bulan? 1 bulan, Pak, Masya Allah. Biasa dengan ya? Jumlah segitu itu, Bapak, biasanya uang ini nantinya akan digunakan untuk pertama membantu SPP siswa yang kurang mampu. Kedua, dari beberapa bulan yang dikumpulkan itu kami berhasil kemarin memberikan 4 gerobak dan juga modal usaha bagi wali siswa yang kurang mampu. Dari GoPek itu aja ya? Iya, betul. Jadi dari GoPek dari beberapa bulan disisihkan, kami memesan gerobak dan diberikan untuk jual gorengan atau untuk memulai usaha kecil-kecilan bagi wali siswa yang belum memiliki pekerjaan. Terlebih mungkin terdampak dari COVID-19 itu mungkin masih berdampak sampai sekarang ini. Jadi itu langkah kami untuk intinya memberi kesempatan bagi wali siswa yang kehilangan pekerjaannya, begitu, Bapak. Selain itu juga uang GoPek ini masih ada untuk sedekah ilmu, wakaf buku di Hall KVC, Bapak. Hall KVC? Betul. Hall KVC merupakan singkatan dari Cafe Cerdas yang ada di SMK Nasional Malang. Cafe Cerdas ini nanti siswa-siswinya itu bisa makan dan minum, tapi juga disediakan buku-buku bernuansa Islami. Di SMK Nasional ya? Iya, betul. Jadi plesetannya ke FC gitu ya? Mungkin. Bukan hanya buku bernuansa Islami, juga buku novel, seperti kan anak muda sekarang, novel-novel Islami seperti itu. Juga buku-buku sesuai dengan kejuruan, buku ilmu pengetahuan juga ada. Itu kalau di tingkat sekolah yang selama ini sudah berjalan. Tapi kan Mbak Nita juga ketua Rafis tingkat kota dan provinsi. Mungkin punya gambaran apa nanti
untuk di tingkat yang lebih luas lagi? Nah, sebetulnya saya ingin mengusung GoPay ini Bapak, karena bayangkan kalau di sekolah saya saja hanya mendapatkan 7 juta ya Bapak ya. Kalau di Kota Malang di Jawa Timur bayangkan akan dapat berapa Bapak. Nantinya uang ini mungkin bisa untuk ada mungkin bencana alam seperti yang terjadi kemarin itu. Selain itu juga kaum yatim piatu, duafa itu bisa sangat membantu. Selain itu menyelenggarakan ini Bapak, gencatan saat ini dalam media sosial, teknologi. Saya ingin ini juga berdampak. Jadi kami mungkin akan membuat lomba konten digital ataupun jadi nama Rohis bukan hanya dikenal dari mulut ke mulut, tapi juga melalui teknologi dan juga media sosial. Oh iya. Nah, biasa ini ya. Nah, sudah berjalan itu Mbak Nita ya selama ini. Nggih. Nah, itu tadi kan berarti apa yang panjenengan programkan yang sudah berdampak nyata keluar. Ya. Tapi panjenengan kan juga punya anak buah di dalam dan juga punya teman-teman di dalam. Ada nggak program yang panjenengan rencanakan untuk melakukan penguatan bagi mungkin pengurus Rohis atau mungkin juga bagi teman-teman sebaya di SMK apa semacam itu, kajian rutin atau apa, barangkali punya program yang seperti itu? Jadi saya ingin menyelenggarakan LDK Bapak atau latihan dasar kepemimpinan. Tapi ini tuh masih belum saya realisasikan, masih dalam bentuk rencana yang nantinya akan masih kita bahas bersama. Namun LDK ini dengan tujuan nanti kita akan membangun kepemimpinan mereka. Selain itu mempererat hubungan juga di dalam organisasi Rohis ini. Kami kemas dalam bentuk mungkin perkemahan. Jadi dengan menghadirkan mentor seperti itu yang nantinya akan membahas tentang LDK dengan menginap nanti ada sholat malamnya, tadarus bersama dan lain sebagainya. Bagus itu ya. Nah, setelah ini kan mbaknya juga diundang untuk mewakili Jawa Timur di Munas Rohis, Kongres Rohis Nasional juga di Jakarta. Itu nanti apa misi yang panjenengan bawa dalam event itu? Misi yang saya bawa adalah kepercayaan dari Ustadz Ama, berharap seluruh kontingen dari Jawa Timur bisa menempati penugasan atau mungkin dalam struktural itu bisa mendominasi. Jadi bisa mewarnai teman-teman Rohis se-Indonesia, begitu ya. Jadi dari Jawa Timur untuk Indonesia, dari Malang untuk Indonesia, dari gitu Malang untuk Indonesia. Ya, biasa ini visinya. Baiklah, ini sebelum kita akhiri, mungkin Mbak Nita bisa memberikan semacam pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin nanti melihat podcast kita ini supaya bisa melakukan peningkatan kualitas diri yang lebih baik. Monggo silahkan. Untuk teman-teman di sana, saya menyuarakan untuk jangan takut mengambil langkah sekecil apapun, karena pencapaian besar juga dimulai dari langkah-langkah kecil. Barangkali dari kalian ada yang masih ragu untuk mengambil langkah, aku agak berani, itu salah. Jadi kita harus berani mengambil langkah sekecil apapun, karena dari langkah itu kita bisa menuju langkah yang lebih besar. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Iya, luar biasa ya. Terima kasih Mbak Nita atas pesan-pesannya yang diberikan kepada teman-teman Anda di Malang dan di seluruh Jawa Timur bahkan Indonesia. Terima kasih kembali. Selamat berjuang. Nanti setelah ini panjenengan akan berangkat sebagai salah satu utusan Jawa Timur di Kongres Rohis Nasional. Kami sangat mensupport Mbak Nita dan teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi satu langkah kecil untuk menuju langkah yang lebih besar lagi dalam rangka menyiapkan generasi emas Indonesia 2045. Demikian Bapak Ibu dan hadirin semuanya, pemirsa Bisa Bagus channel Kementerian Agama Kota Malang. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa memberikan pencerahan, inspirasi bagi kita semua. Saya Kasih Pais, Kementerian Agama Kota Malang, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.